Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Sesuci balik di rumah, kembali kita berjumpa dengan saya Natasya dan dengan kita bersama hadir semua di sini Maha Guru Sukawati Prasna, Amitofo Maha Guru. Amitofo Suci Natasya. Ya, hari ini kita akan seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan Maret 2024 ini dengan tema Mala Perlindungan, Penaklukan dan Penyeberangan Hayagriva Vidya Raja. Langsung saja kita berbincang dengan Maha Guru. Ya, Maha Guru untuk Adinata di bulan Maret ini ya, yang jatuh ke tanggal hari Minggu tanggal 24 Maret itu Hayagriva Vidya Raja. Betul sekali. Nah, mungkin Maha Guru bisa menjelaskan siapakah sosok Adinata dari Hayagriva Vidya Raja ini. Mungkin ada beberapa yang sudah ada yang familiar, mungkin ada yang belum juga ya, Maha Guru ya. Betul. Silakan Maha Guru. Ya, terima kasih Suci Natasya. Kepada semua suci umat Dharma yang mengikuti penjelasan mengenai tema maupun adinata upacara api homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Maret tahun 2024 ini. Semoga penjelasan kami bisa menambah pengetahuan dan juga pencerahan bagi kita semua untuk bisa lebih mengenal dan memahami makna dari upacara api homa maupun adinata dan temanya. Baik, Suci Natasya. Ya, adinata kita kali ini adalah Hayagriva Vidya Raja. Beliau merupakan salah satu Dharmapala ya, pelindung Dharma. Dan tentunya beliau berasal dari wujud murka dari Buddha Amitabha, ya, dan merupakan emanasi dari Avalokitesvara Bodhisattva. Ya, dan beliau pun juga merupakan perwujudan juga emanasi juga dari Vajrasattva Bodhisattva. Ya, betul. Yaitu merupakan seperti cara terampil bagi Vajrasattva Bodhisattva itu untuk mengatasi ego dan juga keterikatan palsu ya makhluk hidup gitu, supaya mereka tidak tersesat atau tidak terjebak di dalam kebodohan batinnya begitu. Ya. Jadi Hayagriva Vidya Raja ini tampak seperti perwujudan yang kita lihat, ya. Beliau mungkin perwujudannya ya sedikit rumit, tapi masih bisa lah kita untuk visualisasikannya ya, lebih mudah ya, nggak terlalu banyak ornamen-ornamen dan lain sebagainya. Ya, sedikit saya beri penjelasan. Beliau memiliki tubuh berwarna merah, ya. Kemudian memiliki 6 lengan, 6 kaki dan 3 kepala. Ya. Jadi kita lihat dari kakinya, beliau berdiri ya dengan kaki kanannya, 3 kaki kanan di sebelah kanan itu sedikit ditekuk, dan kemudian 3 kaki kirinya itu lurus, ya, menginjak benang suci. Oh, benang suci. Iya, itu merupakan benang Brahmana yang terdiri dari jalinan rambut dan juga tulang manusia. Oh, seperti itu. Iya. Kemudian beliau memiliki 6 lengan, ya. Di lengan yang sebelah kiri ini yang paling atas itu menunjuk kepada Mara atau roh jahat, ya, gitu, untuk menaklukkan gangguan roh jahat maupun gangguan Mara itu sendiri. Kemudian yang kedua ini memegang tongkat pendek, ya, ini adalah melambangkan menembus pandangan sesat bagi makhluk hidup begitu. Kemudian yang ketiga ini adalah jerat yang terbuat dari usus manusia yang bermakna itu mengikat segala keserakahan dan juga segala ya kebodohan batin manusia begitu. Ya, kemudian tangan yang sebelah kanan memegang Wajra Dorje yang melambangkan 5 kebijaksanaan. Biasanya itu dilambangkan dengan 5 kebijaksanaan Buddha ya. Ya, tentunya di situ kita belajar dan melatih diri supaya kita bisa mencapai yang namanya sifat-sifat Buddha, ya kan, kebijaksanaan Buddha seperti itu. Kemudian yang tangan sebelah kanan yang kedua memegang Trisula 3 mata, gitu. Ini yang melambangkan kebahagiaan besar, gitu, atau yang disebut sebagai Mahasuka. Bisa juga merupakan tongkat kebesaran seorang Heruka, Wajradakini, gitu kan, ataupun seorang Siddha, Mahasiddha yang telah mencapai tingkat tertinggi mereka dalam mencapai pencerahan, gitu. Kemudian yang terakhir tangannya memegang pedang Wajra yang melambangkan 8 Mahasiddha. Oh, gitu.
ya. Tubuhnya ini dihiasi oleh 6 ornamen dari mahkota, kemudian anting, gelang, terus kemudian kalung, ya, kemudian juga ada ikat pinggang, kemudian ada selendang juga. Itu melambangkan 6 paramita atau 6 kesempurnaan. Ya. Nah, beliau memiliki 3 wajah, ya, satu wajah di bagian depan berwarna merah, sebelah kanannya berwarna hijau, sebelah kirinya berwarna putih. Ya, ini 3 wajah ini melambangkan sekaligus 3 mata beliau untuk melihat 3 masa, ya, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, rambutnya ini berwarna orange atau kuning kemerahan, ya, bisa di puncak kepalanya itu ada ini ada kepala kuda, kepala ya. Kuda unik nih. Ya, identitas, karena Hayagriva itu artinya kepala kuda gitu. Oh, artinya itu, Iya, kepala kuda. Kemudian kepala kuda ini juga melambangkan bahwa beliau ini merupakan raja segala perlindungan gitu. Jadi merupakan dewa yang ahli di dalam mengatasi segala kesulitan lah. Seperti itu, ya. Dan 3 wajah beliau pun juga melambangkan pintu ucapan tubuh, ucapan dan pikiran kita. Jadi istilahnya kita melatih diri untuk bisa mencapai pemurnian tubuh kita, ucapan kita, dan pikiran kita, ya. Kemudian supaya kita bisa mencapai yang namanya penyatuan menuju kebahagiaan sampai kekosongan, seperti itu. Ya, beliau berdiri dengan sangat agung dengan dikelilingi oleh kobaran api, ya. Itu ada membakar segala kilesa, segala emosi negatif, dan juga segala gangguan-gangguan lainnya, seperti itu. Lalu untuk tema di bulan Maret ini yaitu kan mala, perlindungan, penaklukan, dan penyeberangan nih, Mbak Guru. Nah, Betul. Biasa nih jarang ya, Mbak Guru, kalau yang tema ada penyeberangannya gitu loh, maksudnya, Mbak Guru. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan ke kita nih, Mbak, kenapa tema itu bisa ada perlindungan, penaklukan, penyeberangan. Ya. Pada intinya Hayagriva Vidyaraja itu merupakan adinata ataupun dewa meditasi kita gitu, untuk membantu menolong dan menyelamatkan makhluk di 6 alam samsara, gitu ya. Yang paling terutama adalah makhluk di alam binatang, gitu ya. Jadi sebenarnya beliau tuh ada kepala kudanya itu mewakili dari alam yang beliau lindungilah, seperti itu, yang untuk beliau bebaskan gitu, dari alam manusia, dari alam binatang, ataupun dari manusia yang punya pikiran-pikiran binatang. Seperti itu ya, kan, karena manusia juga punya ada pikiran seperti itu ya. Iya. Nah, dengan bersadana kepada beliau itu bisa akan memurnikan hal itu gitu. Dan penyeberangan di sini ini juga kan karena tujuan dari beliau pun juga paling utama itu adalah membantu menyeberangkan makhluk di alam binatang. Ya, seperti itu ya. Jadi di saat ini pun juga bisa membantu untuk penyeberangan mereka, bukan penyeberangan secara langsung ya. Berarti kan itu ya, kita langsung seberangkan dari alam binatang ke alam yang lebih baik atau ke Sukawati Loka. Tapi di kesempatan Api Homa ini kita bisa mendaftarkan mungkin binatang peliharaan kita, gitu kan. Bisa kan kita suka peliharaan. Nah, di sini ada kesempatan bagi kita untuk mendaftarkan binatang peliharaan kita juga, gitu, supaya bisa mendapatkan manfaat dari Hayagriva Vidyaraja, supaya nanti kehidupan yang akan datang mereka tuh bisa terbebaskan dari alam binatang, kemudian mereka bisa terlahir ke alam yang lebih baik, ya. Mungkin ya kalau ke alam manusia ya taraf hidupnya bisa lebih baik, kemudian juga dia bisa berjodoh dengan Buddha Dharma, kemudian bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, atau dia bisa kelak ya tidak terlahir kembali ke dunia alam samsara tapi terlahir ke Sukawati Loka, begitu. Wah, ini berarti binatang peliharaan ini yang masih hidup atau yang masih hidup? Masih hidup, yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal bisa juga gitu. Ya, tapi yang masih hidup didaftarkan ada 2 formulir. Satu formulir untuk penyeberangan, satu form untuk biasanya kita upacara Api Homa untuk mereka yang masih hidup. Begitu. Itu ya. Jadi nanti kalau kita punya binatang peliharaan yang masih hidup, kita bisa daftarkan di form untuk yang masih hidup gitu. Kalau yang sudah meninggal baru di form ke yang penyeberangan arwah. Wah, ini bagus sekali ya, Sensei ya.
Berarti ini ya termasuk kesempatan yang dibilang Langka juga. langka ya, Mbak Guru Iya, ya. dan unik sekali Iya, gitu ya. unik gitu. Dan juga ada satu juga yang khusus juga, itu juga ada pemasangan pelita. Oh. Ya, pemasangan pelita khusus Kepada Hayagrifa Bidaraja untuk perlindungan kendaraan pribadi kita atau transportasi kita gitu. Nah, seperti misalkan kita punya kendaraan pribadi, misalkan mobil kita nanti kita bisa isi pelita. Jadi kita akan masukkan nama mobil dan juga nomornya. Iya. Jadi supaya kita ada perlindungan di dalam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi kita. Wah, baik misalkan mobil ataupun motor juga bisa. Boleh, ya, Bang Guru ya. mobil atau motor. Atau mungkin kendaraan untuk biasa di pekerjaan kan ada kayak truk atau itu juga bisa juga ya. Kalau punya kapal pribadi atau kalau punya pesawat, transportasi ya gitu. Bisa semua ya, Susuce ya. Dari motor, mobil ya bisa semua. Ini merupakan berkah yang sangat luar biasa. Itu juga mendapatkan Japamala ya nih, Mbak Guru ya. Iya, ini mala batu garnet dari Hayagrifa Bidaraja gitu. Nah, ini temanya adalah ini ya. Tengahnya ada kepala kuda, ada kepala kudanya nih. Ya, jadi ini mungkin nanti juga akan dikasih penjelasan mengenai Japamala ini lewat artikel atau apa gitu. Nah, ini terdiri dari 19 biji mala dari batu garnet gitu. Dan petunjuk ini berasal dari Hayagrifa Bidaraja sendiri untuk membuatnya ya seperti ini gitu kan. Nah, ini terdiri dari 16 yang dipisahkan dengan satu biji pemisah berwarna putih yang dari teratai ini memisahkan 3 biji batu garnetnya gitu. Nah, 3 biji ini melambangkan yaitu 3 ucapan kita yang sedang kita berusaha untuk murnikan kalau kita menjapa mantra beliau gitu ya. Nah, sedangkan 16 ini melambangkan 16. Jadi beliau adalah salah satu dari adinata yang memberikan pertolongan dan penyelamatan bagi makhluk di 6 alam samsara, atau merupakan satu perwujudan dari Avalokitesvara Bodhisattva untuk menyelamatkan para makhluk di 6 alam samsara. Oh, seperti itu. Begitu. Ya, jadi putih ini, pemisah ini adalah perlambangan dari Avalokitesvara Bodhisattva, ya, cinta kasih sayang beliau, yaitu. Nah, ini bersama juga dengan Wajasapa Bodhisattva, karena mereka kan lambangnya biasanya warnanya putih ya. Nah, dan bentuk teratai ini adalah merupakan identitas dari Hayagrifa ya kan, yang merupakan keluarga teratai dari Buddha Amitabha gitu. Benar-benar. Karena itu beliau juga wujud murka dari Buddha Amitabha tadi ya. Iya, betul, wujud murkanya. Dan ini bentuk kepala kuda, ini adalah yaitu raja segala perlindungan. Beliau memberikan perlindungan bagi kita terhadap gangguan guna-guna, roh negatif, gangguan energi negatif misalkan, kemudian dalam perjalanan juga gitu, seperti itu. Berarti ini untuk pemakaiannya kita bisa pakai ataupun kita bisa pakai, kita bisa gantung juga kalau misalkan di mobil, area itu. Boleh gantung mobil? Bagusnya sih dipakai ya. Karena batu garnet ini manfaatnya sangat bagus sekali dan sangat banyak. Itu nanti kita akan bagi share. Jadi kalau di ini panjang bisa kita jelaskan. Ada artikel lengkapnya mengenai itu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan ini yang bikin dan yang meninikan rupang dari Hayagrifa dan juga Japamala ini adalah salah satu murid dari Sukawati Tantra juga, dan kebetulan beliau juga merupakan Dharmapalanya, Dharmapala pribadinya gitu. Jadi dikasih kesempatan bagi dia untuk membuat ini. Wah, bagus sekali ya. Nah, jadi bagi semua yang ingin menyambung jodoh dan mendapatkan berkah dari beliau ya, perlindungan, penaklukan dan penyeberangan oleh Hayagrifa Bidaraja, dapat berpartisipasi untuk donatur seperti biasa mendapatkan rupang dan juga malanya. Untuk donatur 2 itu hanya memberikan malanya saja, dan juga ada donatur sukarela. Untuk pengisian link dan formulir seperti biasa dapat menghubungi Suce Yang Manin. Mungkin itu saja penjelasan kita untuk upacara Api Homa yang akan diadakan nanti di hari Minggu 24 Maret 2024 pukul 1 siang.
ya. Oke, sekian Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Ami Tofo.